Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada segenap dewan juri yang saya hormati, kepada seluruh panitia yang saya sayangi, serta kepada seluruh peserta lomba yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita dapat berada di jalan yang benar dan dapat meraih ridhonya. Hadirin yang berbahagia, di hari yang cerah ini, izinkan saya, Azhar Haifa, untuk membawakan sebuah pidato dengan tema Peran Gen Z dalam Menyuarakan Pendidikan. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang akan menjadi suara bagi masa depan pendidikan jika bukan kita sendiri? Sebenarnya, pertanyaan ini sangatlah sederhana, namun mengajak kita untuk menyadari betapa besar peran generasi muda untuk membawa perubahan. Hadirin yang berbahagia, perkembangan saat ini sangatlah pesat. Gen Z, mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 tumbuh di tengah era digital yang sangat dinamis. Mereka sangat kreatif, adaptif, kritis, dan melek teknologi sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Gen Z memiliki ruang yang luas untuk bersuara melalui platform digital, melalui media sosial, hingga komunitas kreatif. Mereka mampu mengangkat isu pendidikan seperti kesenjangan fasilitas, akses belajar di daerah terpencil, hingga literasi digital bagi pelajar di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk merubah dunia. Dan Gen Z menghidupkan kutipan ini dengan menjadikan pendidikan sebagai senjata utama mereka untuk menciptakan perubahan. Bukan hanya bersuara, Gen Z juga bergerak. Mereka mampu menciptakan platform pembelajaran gratis, video edukasi, membuka kelas daring, hingga menjadi relawan pengajar. Mereka memahami bahwa pendidikan tidak harus terbatas oleh ruang kelas. Keterlibatan inilah yang menunjukkan bahwa Gen Z bukan hanya sebagai pengamat, tetapi aktor nyata dalam perubahan dunia pendidikan. Kreativitas mereka menjadi jembatan antara teknologi dan kebutuhan belajar masyarakat. Hadirin yang berbahagia, perubahan global menuntut setiap individu untuk terus belajar. Generasi muda menunjukkan karakter sebagai lifelong learners. Mereka memanfaatkan kursus daring, seminar, dan berbagai sumber pengetahuan untuk mengembangkan kompetensi diri. Dalam sebuah kutipan terkenal, Alvin Toffler berkata, "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." Orang yang tidak berpendidikan pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Dan generasi muda saat ini membuktikan bahwa kemampuan untuk terus beradaptasi dan belajar merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi masa depan. Meskipun demikian, peran besar ini sangatlah besar tanggung jawabnya. Perkembangan teknologi menghadirkan resiko misinformasi, penyalahgunaan media sosial, serta ketimpangan akses pendidikan. Oleh karena itu, Gen Z perlu menguatkan literasi digital, membangun sikap kritis, serta memastikan bahwa setiap suara dan inovasi yang mereka bagikan berdasarkan pada fakta, etika, dan nilai kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa, dan generasi muda adalah pilar penting yang akan menentukan arah dan masa pendidikan.
kita. Maka, melalui momentum ini, marilah kita bersama-sama. Yang pertama, menguatkan suara. Lalu yang selanjutnya, mengokohkan kolaborasi, serta mewujudkan pendidikan yang maju, inklusif, dan berkeadilan. Saya mengajak seluruh generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi sebagai penggerak. Tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pencipta perubahan. Sebab masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.